Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Pasar yang saya hormati, Bapak Widya Iswara, Pembimbing Materi Diklat Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Madrasah, Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto MPD yang saya hormati, singkatnya rekan-rekan peserta Diklat PJJ calon kepala madrasah angkatan kedua Balai Diklat Keagamaan Pasar tahun 2021 yang saya hormati pula. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan resume proposal penelitian tingkat madrasah yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas penyusunan proposal penelitian tindakan madrasah pada Diklat PJJ Balai Diklat Keagamaan Pasar tahun 2021. Adapun judul dari penelitian tindakan madrasah adalah upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi keterampilan berpikir kreatif peserta didik melalui workshop di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang. Penelitian ini didasarkan pada hasil supervisi akademis kepada guru-guru MAN 1 Mataram. Kemudian wawancara dengan beberapa guru MAN 1 Mataram, dan yang ketiga adalah hasil PKG pada MAN 1 Mataram di tahun sebelumnya, ya tahun 2020-2021. Sedangkan rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP melalui workshop di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang berorientasi keterampilan berpikir kreatif peserta didik melalui workshop di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP melalui workshop di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang berorientasi keterampilan berpikir kreatif peserta didik melalui workshop di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Adapun manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan RPP daring yang berorientasi kemampuan 4C untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua, manfaat praktisnya adalah bagi guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP, khususnya RPP daring pada masa pandemi COVID-19 yang berorientasi kemampuan berpikir kreatif peserta didik agar semakin profesional dan dalam mengajar. Yang B, bagi kepala madrasah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penyusunan RPP daring yang berorientasi keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik adalah diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sesuai dengan tuntutan abad 21. Kemudian kerangka berpikir sebuah rumusan permasalahan atau rumusan masalah. Kemudian dari permasalahan itu dilakukan perencanaan berupa tindakan baik pada siklus pertama, kedua, dan seterusnya. Adapun perencanaan tindakan pada siklus pertama itu dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan atau pengumpulan data,
kemudian dilakukan refleksi. Apabila didapatkan permasalahan baru dari hasil refleksi pada siklus pertama, maka dilanjutkan kepada siklus kedua dengan tahapan-tahapan perencanaan tindakan pada siklus 2, pelaksanaan tindakan yang kedua, pengamatan atau pengumpulan data yang kedua, kemudian refleksi yang kedua, dan apabila pada refleksi pada siklus kedua permasalahannya belum terselesaikan, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya. Kemudian metodologi penelitiannya yaitu diantaranya setting penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai minggu ke-1 bulan Juni sampai minggu ke-3 bulan Agustus 2021. Adapun tempat penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dengan alamat Jalan Pendidikan nomor 31 Mataram. Sedangkan subjek penelitian adalah tenaga pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram yang berjumlah 20 orang dengan jumlah tenaga pendidik laki-laki 10 orang dan jumlah tenaga pendidik perempuan berjumlah 10 orang. Untuk metodologi penelitiannya, teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan datanya itu teknik pengumpulan data berupa wawancara, kemudian observasi dan diskusi untuk mendapatkan data atau informasi tentang proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Kemudian yang kedua, alat pengumpulan datanya yaitu wawancara menggunakan panduan wawancara, kemudian observasi menggunakan lembar observasi, sedangkan diskusi berupa sharing pendapat antara peneliti dengan guru. Kemudian teknis analisis data. Dari data yang telah dikumpulkan atau dari proses pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Yang dalam proses penyajian data ini terjadi proses reduksi data, kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari kesimpulan dan verifikasi di sebuah kesimpulan akhir dari sebuah penelitian tindakan. Penelitian mengharapkan secara rinci indikator pencapaian hasil paling rendah 80% guru membuat ke-11 komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu berupa identitas, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran daring, materi pembelajaran daring, alokasi waktu, metode pembelajaran daring, langkah-langkah, komponen sumber belajar, komponen penilaian. Depannya adalah penyusunan perangkat pembelajaran khususnya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring yang berorientasi pada peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sesuai dengan tuntutan abad 21 diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh guru. Harapannya adalah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu khususnya peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta didik, meningkatkan motivasi dan semangat anak-anak peserta didik di dalam proses pembelajarannya. Untuk itu, mohon dukungan dari kita semua, terkhusus kepada orang tua, untuk senantiasa mendukung proses pembelajaran anak didik di dalam meningkatkan kemampuannya dengan tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sesuai dengan tuntutan abad 21 akan semakin meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar lebih maksimal walaupun pembelajarannya dilakukan melalui online atau daring. Untuk itu mohon dukungan dari orang tua dan kepada kita semua sehingga peserta didik dapat mengikuti
pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih, dan terkhusus kepada Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto MPD. Kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.